Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali lagi dengan Logic Trade. Pada kesempatan kali ini, seperti janji kita, kita akan meneruskan mengenai eh, jejak transaksi market maker di video kita sebelumnya. Namun pada kesempatan kali ini, seperti janji kita minggu kemarin, bahwa kita akan membuat teknik entry yang akurat gitu ya, mencoba yang mendapatkan teknik entry yang potensial gitu ya. Teknik entry ini akan kita bahas ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai saja videonya. Oke, materi kita ini adalah teknik entry saya kasih judul teknik entry dengan konfirmasi ya. Konfirmasi. Masih tujuannya apa? Tujuannya apa? Yang pertama itu adalah menghindari order blok yang tidak bekerja. Oke, tujuan yang pertama adalah menghindari order block yang tidak bekerja. Mungkin Bapak Ibu seperti di video sebelumnya itu kita hanya membahas mengenai imbalance, order block dan lain-lain. Kita belum menunjukkan bahwa ternyata itu ada order block yang tidak bekerja gitu ya. Misalnya dia sampai ke order block ternyata ditembus dengan mudah gitu. Ada juga order block yang kejadian seperti itu gitu. Kemarin contohnya kita buat di Clio kan, kita coba di Clio kita ambil semua itu order block, tapi tanpa Bapak Ibu sadari saya yang ngambilnya itu adalah order block yang punya potensial yang bekerja, maksudnya yang mantul gitu kan. Saya tidak mengambil order block yang tidak bekerja di situ, tapi namun ada beberapa order block yang sebenarnya tidak bekerja gitu. Jadi pada kesempatan ini kita coba kulik ya untuk menghindari itu. Video kemarin saya hanya mengambil order block yang bekerja gitu. Oke, yang kedua tujuannya itu adalah hmm, yang kedua tujuannya itu menghindari dari RBR atau zona rally base rally yang tidak bekerja. Yang tidak bekerja. Yang ketiga itu mendapatkan harga lebih diskon. Yang keempat itu adalah entry dengan presisi yang tinggi ya. Kita entry dengan presisi tinggi karena kita tahu order block itu kemungkinan besarnya akan bekerja, karena tujuan pertama tadi kan menghindari yang tidak bekerja. Jadi setelah kita hindari, kita bisa entry dengan presisi yang lebih nyaman gitu. Oke, ini tujuan kita di sini. Oke, cara entry-nya gimana? Oke, cara entry-nya pertama kita seperti biasa kita cari order block terlebih dahulu gitu ya. Seperti contoh minggu kemarin juga, saya minggu kemarin pakai contoh saham Cleo ya. Pada kali ini juga saya akan pakai Cleo lagi, namun ini materi sebelumnya kan imbalance, rally BOS dan lain-lain. Namun ini kita tinggalkan dulu, kita pakai teknik ini dulu ya. Oke, kita coba saham Cleo lagi. Oke, ini contohnya. Contohnya ini ada imbalance, teman-teman pasti sudah tahu apa itu imbalance di video kita sebelumnya. Ini ada imbalance di sini. Dan ada gerakan impulsif, berarti gerakan impulsif ada jejak transaksi market maker di sini kan. Berarti seperti biasa kita kasih order block gitu ya. Kita kasih order block dulu. Aduh, sorry, saya reload dulu ininya karena ada masalah teknis ya. Oke. Yuk. Contohnya ini tadi. Kita coba zoom. Oke, ada imbalance tadi kan. Ada imbalance gap antara candle pertama sama yang ketiga, ada imbalance gitu ya. Berarti ada order block. Kita gambar order block di sini. Order blocknya adalah di satu candle sebelum atau dia ini dia. Order blocknya di sini.
itu dia order blocknya. Jadi tujuan pertama tadi kan menghindari mana tadi ya, menghindari zona order block yang tidak bekerja. Cara menghindarinya adalah kita biasanya itu tarik Fibonacci. Yang pertama caranya itu adalah tarik Fibonacci dari terendah sampai tertinggi sebelum breakout. Di sini. Oke, nah ini kan break of structure ini. BOS berarti kan zona imbalance-nya ada BOS, ada order block, berarti area ini confirm gitu kan. Apakah ini area order block ini bakal bekerja? Kita tarik seperti itu tadi, Fibonacci gitu ya, Fibonacci dari tertinggi sebelum breakout sampai dari terendah sebelum breakout sampai tertinggi setelah breakout gitu. Nah, setelah dia breakout, kita lihat bahwa area order block kita itu di mana. Kalau area order block kita di bawah 6,18%, berarti kemungkinan besar area order block itu akan bekerja. Nah, tapi kalau ada order block kita di area atas dari 0,618%, kemungkinan besar area itu tidak akan bekerja. Apalagi di area di atas dari 50%, area itu bisa menjadi area inducement. Inducement itu adalah kayak liquidity yang diciptakan oleh market maker untuk memancing kita masuk ya sebelum harganya dijatuhkan begitu. Jadi itulah areanya. Area inilah yang makan kita ambil gitu. Jadi karena area ini order blocknya itu ada di bawah 61,8%, maka ini kemungkinan besar adalah area order block yang bekerja. Oke, teknik entry-nya gimana? Untuk high presisi dan bahkan kita bisa dapat harga diskon tujuannya tadi kan. Nah, yang pertama itu kita buat order block tadi, kita masuk ke lalu ke time frame yang lebih kecil. Biasanya itu ada di 1 jam atau 30 menit. Kita cari di sini. Kita masuk ke time frame yang lebih kecil untuk teknik entry. Oke. Nah, oke, ini order block yang kita buat yang di daily sebelumnya. Nah, setelah kita buat ini, kita perkecil order blocknya ke 50% atau ke order block yang muncul sebelum saham ini naik, yaitu ini sekitaran segini. Berarti 640 sampai 620 gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk menghindari area kita terkena harga lebih dini gitu ya. Jadi menghindari itu, karena kan bisa saja kita buat di sini tadi tinggi udah kena harganya gitu ya. Kena harganya di candle yang ini. Di candle yang ini bisa saja sudah kena. Kalau kita buat tadi tinggi segini kan bisa kena saja di sini kan, kena di sini. Nah, kita entry saja itu salah gitu ya, karena harganya bakal turun lagi gitu. Jadi untuk menghindari area kita terkena harga lebih cepat, kita persempit order blocknya atau kita perkecil ya, supaya juga kita dapat harga diskon yang lebih bagus gitu. Oke, teknik kedua yaitu setelah itu kita perkecil. Yang pertama itu berikutnya itu teknik entry-nya adalah ini kan kena harga. Setelah kena harga, kita tunggu konfirmasi. Konfirmasinya ada apa saja? Konfirmasi itu ada 3. Satu, konfirmasi entry itu adalah yang namanya muncul engulfing. Yang kedua, muncul imbalance. Yang ketiga ada CHOCH atau change of character gitu. Jadi kita tunggu di antara yang 3 ini muncul. Nah, itu teknik entry-nya. Setelah setelah mau kita balik lagi ke 1 hari, ke time frame 1 hari. Kita balik ke time frame 1 hari dulu untuk lebih jelas ya, teman-teman ya. Kita balik ke time frame 1 hari, mana tadi ini. Nah, setelah mau sampai dia di sini di hari yang kita perkecil tadi itu, kita masuk lagi ke time frame 1 jam tadi itu tadi. Kita tunggu 3 ini muncul atau salah satunya muncul gitu. Nah, jadi kita tunggu muncul, ini sudah kena. Ketika mau kena harganya,
Ketika harga sudah mau terkena atau sudah mau kena, kita masuk ke time frame yang lebih kecil tadi. Kita tunggu yang tiga, konfirmasi yang tiga ini. Ada engulfing, ternyata tidak ada ya. Ada muncul imbalance, ternyata setelah kena ada muncul imbalance. Nah, itu menjadi salah satu insight untuk kita. Imbalance-nya ada di sini. Ada di sini area imbalance ini. Area ini adalah area imbalance kan, seperti kita tahu imbalance, dan ada gerakan impulsif dan dia breakout ini. Breakout dari high sebelumnya. Ada imbalance, ya kita tinggal tarik Fibo lagi. Nah, Fibo di candle pertama sebelum imbalance sampai candle ketiga setelah imbalance tadi. Candle pertama, candle ketiga. Nah, kita masuk di area yang namanya di 61,8% sampai 0,786% gitu. Kita masuk di area situ. Nah, kita bisa entry di area ini, kita bisa entry di area ini. Oke. Oke, jadi area entry kita bisa di 660 sampai mana tadi imbalance-nya. Nah, saya hapus pula imbalance-nya tadi. Fibonya. Kita masuk di area 660 sampai di 655 gitu ya, 655. Oke, jadi kita bisa masuk di situ 655. Oke. Kalau kita lihat harganya dikasih. Nah, dikasih di sini. Harga dikasih. Nah, coba kita masuk, tinggal kita entry di situ. Misalnya dia 655, tadi di 78,6 ya. Jadi kita masuk di area 61,8% sama 78,6%. Kita masuk di sini, ternyata dikasih di sini. Nah, ya, untuk risk rewardnya seperti biasa, balik lagi ke time frame H1 atau hari 1 hari. Oke, ya kita ini ya saja bisa di resisten pertama. Nah, rewardnya, risknya itu pasti di bawah structure ini, di bawah structure yang sebelumnya ya ini. Nah, risk rewardnya situ. Jadi risk reward menarik ya. Jadi risk reward sangat menarik. Dan dengan teknik entry itu risk reward menarik menjadi 1:4 ya. Nah, jadi kita bisa dapat 20% dan ternyata kena TP beberapa hari kemudian gitu. Nah, begitu teknik entry-nya. Yang kedua, begitu teknik entry-nya. Kita masuk di low time frame. Nah, kita risk reward-nya itu diperlebar di higher time frame gitu. Oke, teknik yang ketiga ada CHOOCH gitu ya. Change of character. Kita coba lihat lagi di low time frame. Kita lihat lagi di low time frame. Ini tadi. Oke, ini tadi setelah muncul. Setelah muncul kita lihat change of character. Tanda-tanda change of character itu apa? Nah, biasanya change of character gini, misalnya harga turun, panah. Ini misalnya ini harga turun, dia naik, turun, naik, turun lagi, naik gitu. Nah, ini change of character. Nah, change of character apa? Ketika dia break di sini. Dia break di high sebelumnya. Ketika dia buat lower low, ini kan ini LL lower low, dia buat lower low, ini LH lower high, di sini LH, ini LH. Nah, jadi kita lihat di low time frame kan dia ini lagi retest ya, setelah naik dia retest, dan penurunannya itu kan tidak garis saja turun, tapi pasti ada dia yang buat lower low, lower high, lower low, lower high. Ketika dia buat lower low dan
di lower high sebelumnya ditembus, ini yang namanya change of character tadi. Nah, ini yang namanya change of character. CH OCH, change of character. Kalau lebih jelasnya mengenai change of character ada di video kita mengenai market structure ya, makanya kita selalu bilang sebelum mengikuti video ini lebih bagus lihat dulu video kita yang change of character gitu. Dia breakout dari lower high sebelumnya, dia buat struktur baru, itu yang namanya change of character. Jadi kalau kita lihat di saham ini, di penurunan dia ketika retest setelah masuk institusi di time frame satu hari tadi, kita lihat ke lower time frame untuk mencari change of character. Ini bisa dilihat di sini. Dia buat ini lower low, lower high. Oke, lower low lagi. Lower low lagi. Dan dia tembus di high-nya ini. Oke. Oke, kita lihat dia break di sini. Tembus, turun, turun, naik. Agak susah gambarnya pakai ini ya. Oke, turun, naik, turun. Oke, dia buat ini. Nah, dia break di sini. Ini kan dia break nih, dia break nih. Nah, dia break, kita masuk di mana? Nah, setelah break kita masuk seperti biasa di candle terbawah sebelum break sampai candle teratas setelah break. Nah, itu dia. Masuk di sama saja, kita bisa masuk di area ini, kita tarik Fibo dari candle terbawah sebelum break dan setelah candle teratas setelah break, seperti menentukan area potensial order block tadi. Ini pun begitu, change of character. Nah, jadi kita tarik ini Fibonya ke situ. Nah, areanya seperti biasa, kita ambil di area 61,8% dan 78,6%. Nah, berarti di area sini kita masuk. Nah, sama, tapi ini kita lihat dia 655 juga, dia 655 sampai 650. Oke, jadi pas. Nah, jadi mirip entry-nya satu tik, dua tik, satu tik, satu dua tik saja perbedaannya, tidak terlalu besar gitu ya. Nah, jadi itu untuk change of character, dan risk rewardnya juga sama, kita balik ke time frame sebelumnya, ke satu hari, ke time frame yang lebih besar, misalnya satu hari ke satu hari gitu. Nah, jadi area entry-nya itu mirip antara si imbalance sama si change of character gitu. Oke, kalau sudah sampai situ, mungkin semoga bisa dimengerti dengan mudah ya. Mungkin kita coba contohkan satu lagi ya. Kita contohkan satu lagi. Nah, seperti ini. Ini adalah area yang order block yang tidak dihargai, atau bilang yang tidak apa tadi tujuan pertama, yang tidak bekerja, area order block yang tidak bekerja. Kenapa? Coba kita lihat time frame yang lebih rendah di sini. Karena tidak ada konfirmasi yang tadi engulfing, change of character sama imbalance. Kita coba lihat, kita zoom di situ. Kita cari dia tadi mana. Agak jauh ya. Sekitar sini tadi. Sekitar ini dia. Nah, bisa teman-teman lihat, Bapak Ibu lihat. Kenapa ini adalah area order block yang tidak bekerja gitu ya, order block tidak bekerja. Kenapa? Karena tidak muncul seperti yang kita bilang engulfing tadi, engulfing tidak muncul. Engulfing pun kan butuh konfirmasi, harus candle hijau setelah candle engulfing, harus close di atas engulfing. Kan tidak ada close, ini ada engulfing tapi tidak close di atas engulfing, maka jatuh gitu. Dan tidak ada imbalance lagi muncul di sini ke area ini setelah masuk. Dan tidak ada change of character, makanya ini adalah order block yang tidak bekerja.
Nah, makanya teknik entry tadi untuk menghindari adanya order block yang tidak bekerja ini gitu. Oke, nah, kita contohkan satu lagi ya. Nah, kalau ada, saya coba cari lagi. Eh, Oke, mungkin itu saja untuk latihan Bapak Ibu. Coba dicari sendiri di saham-saham milik Bapak Ibu ya. Oke, ini mungkin contoh terakhir RBR. Kalau ini setup RBR seperti biasa. Ini di area sini masuk ke low time frame. Low time frame. Agak jauh. Ini dia. Masuk ke low time frame. Waktu masuk di sini ada itu enggak, ada engulfing enggak, tidak ada gitu ya, tapi ada yang namanya imbalance kan, ada yang namanya imbalance. Nah, tapi kalau kita masuk begini, masuk di sini, mana imbalance-nya, imbalance juga tidak ada ya, tidak ada. Ini mungkin trade yang bisa kita lewatkan biarpun dia ngasih profit ya. Nah, biarpun ngasih profit tapi ini bisa kita lewatkan, tidak apa-apa karena kita tidak masuk ke aturan kita ya. Nah, kecuali Bapak Ibu mempunyai aturan yang bisa diubah-ubah gitu ya. Nah, kalau kita sering nabrak aturan itu tidak bagus. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih. Semoga minggu depan kita bisa berikan teknik yang baru lagi. Yang suka channel kita dan ingin terus berbagi, jangan lupa berikan traktir kita kopi, linknya ada di deskripsi video, atau like and share video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih, selamat pagi.